traffic itu ada 3. Yang pertama, traffic yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, traffic yang bisa dikendalikan. Yang ketiga adalah traffic milik sendiri. Traffic yang tidak bisa dikendalikan itu apa, Mas Wari? Traffic yang tidak bisa dikendalikan itu adalah, kalau kita kenal itu adalah tadi yang organik, Bapak Ibu. SEO, content marketing, social media marketing, affiliate marketing. Nah, itu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita posting video di YouTube kita nih, Bapak Ibu ya. Kita posting di paling gampang di status WA kita. Emang kita bisa nentuin gitu. Yang lihat harus 100 orang gitu. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Kita posting di Facebook kita. Yang like harus sekian orang gitu. Nggak bisa. Itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita tahu bahwa ada traffic yang tidak bisa dikendalikan. Terus yang kedua, traffic yang bisa dikendalikan. Namanya apa? Namanya search engine marketing atau pay per click ads. Ini yang namanya traffic yang bisa dikendalikan itu adalah traffic yang berbayar. Misalnya, Mas Wari, saya mau video saya ini dilihat sama 1 juta orang, bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Bayar. Pakai YouTube Ads. Mas Fahri, saya mau story saya ini di Instagram dilihat oleh ribuan orang, bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai IG Ads. Mas Fahri, saya lagi posting nih di Facebook saya. Saya pengen yang nge-like itu ada ratusan orang deh, bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Facebook Ads. Itu adalah traffic yang bisa dikendalikan. Tapi traffic yang bisa dikendalikan ini harus ada dananya, harus ada biayanya. Nah, ini nih, kadang-kadang kalau misalnya, waduh, ngeluarin biaya, kita dapat nggak ya? Ya, gimana? Kalau ngeluarin 100.000, kira-kira kalau ngeluarin 100.000 dapat 1 juta, kira-kira gimana? Mau nggak? Satu hari ngeluarin 100.000, terus habis itu closing satu, yang minimal deh, yang fee yang itu tadi ya, minimal fee-nya yang 1 juta gitu. Ngeluarin 100.000, dapatnya 1 juta. Mau nggak kira-kira? Ya mau lah, kan profit tuh. Ngeluarin 100.000, dapat 1 juta. Berarti 1 juta kurangin 100.000, kita dapat 900.000. Lumayan. Itu adalah traffic yang bisa dikendalikan. Kalau tadi traffic yang tidak bisa dikendalikan itu terkait dengan organik, yang bisa dikendalikan itu terkait dengan paid traffic atau traffic berbayar. Next-nya, traffic yang dimiliki. Nah, traffic yang dimiliki itu apa? Email marketing, pixel, nomor WA, atau nomor telepon. Nah, sekarang pertanyaannya, dari ketiga traffic tadi mana? Kalau email marketing itu gini, traffic yang dimiliki itu maksudnya gini ya Bapak Ibu ya. Kita punya email, ya. Kita punya pixel kalau di Facebook, kita punya nomor WA, kita punya nomor telepon. Ini ngomongin tentang database. Nah, ya, bahkan ada beberapa ahli marketing yang bilang data it's a new money. Data itu adalah uang yang baru. Dengan data kita bisa melakukan apapun. Nah, katanya seperti itu Bapak Ibu, dan saya merasakan sendiri ya. Kalau misalnya ada data, wah itu dahsyat luar biasa tuh. Kita bisa ngapa-ngapain tuh ya, macam-macam ya. Kalau kita punya data. Oke. Dari ketiga traffic tadi, mana yang paling penting dan harus kita kuasai sebagai seorang digital marketing? Yang paling penting, semuanya penting ya. Semuanya penting, tapi yang paling penting yang mana? Ngomongin marketing kan, jadi kita bisa lebih spesifik nanti ya. Tadi kan saya ngomongin tentang marketing, evolusi marketing, online, nah, itu SEO. Oke, berarti kalau SEO berarti traffic yang ini Pak ya, yang tidak bisa dikendalikan. Kata Pak Bambang, traffic yang tidak bisa dikendalikan itu yang paling penting. Dari ketiga traffic ini, traffic yang tidak bisa dikendalikan, traffic yang bisa dikendalikan, sama traffic milik sendiri, mana yang paling penting? A, Mbak Dian, traffic yang tidak bisa dikendalikan.
Mbak Nur Hikmah juga traffic yang tidak bisa dikendalikan. Mas Rangga, traffic yang bisa dikendalikan. Mbak Carolina, traffic milik sendiri. Ada lagi? Wah, ini berarti rata nih. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Nah, C, tergantung mau fokus kemana. Jika fokus mau organic SEO, jika berbayang FBS, jika punya database WA, maka bisa fokus BC di WA. Oh, ini benar, benar Mas Robi. Semua itu penting, ya. Semua traffic ini penting dan seorang digital marketing harus menguasai tiga kategori traffic ini. Tapi dari yang penting, mana yang paling penting? Yang jawab A, traffic yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa itu traffic yang paling penting? Siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Nur Hikmah dari mana? Dari Jakarta Barat, Jakarta Barat. Tepatnya di mana? di Selipi, Manggisan. Selipi Kemanggisan. Boleh diulang lagi jawabannya Mbak Nur Hikmah? Ya, untuk traffic yang tidak bisa dikendalikan itu kan dengan organik ya, jadi bisa lebih luas gitu jangkauannya dan tidak terbatas gitu loh Mas. Bisa lebih luas dan tidak terbatas. Bagus banget jawabannya. Oke, terima kasih. Yang jawab B, siapa? Yang jawab B. Halo, siapa nih? Mas Rangga mau jawab nih, Mas Rangga. Agak keras, Mas Rangga. Traffic yang kita bisa kendalikan, kita bisa menargetkan mana yang supaya datang trafficnya, Pak. Oke, bisa menargetkan yang mana traffic yang kita mau. Gitu ya, Mas Rangga ya? Iya, betul Pak. Simpelnya gitu Pak. Menurut Oke, saya ini, menurut saya. siap. Nah, terus yang C siapa? Yang C itu jawab yang C itu Pak Agus, Mbak Carolina. Silakan. Kenapa kok milih C? Ya udah, saya langsung aja ya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Sebagai seorang digital marketing atau sebagai seorang marketing ya, kita harus menguasai tiga traffic ini. Tapi tujuan utama kita, kita harus punya traffic milik sendiri Bapak Ibu. Kita harus punya database. Kita harus punya apa? Kita harus punya database atau traffic milik sendiri. Itu yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, Bapak Ibu. Tokopedia, Gojek, Shopee, Grab, itu mereka butuh banget database. Bahkan kemarin kami dari Anissa ketemu dengan salah satu marketplace besar juga. Dia mencoba mencari data di Anissa. Anissa paling banyak cewek apa cowok? Anissa paling banyak yang umroh itu di daerah mana? Umur berapa? Naik apa kebanyakan? Nah, yang paling penting Bapak Ibu untuk seorang marketing, untuk seorang sales, itu harus punya traffic milik sendiri. Oh, harus punya database. Jadi nanti tujuan utama kita di Anissa Travel, kita harus punya ujung-ujungnya nomor WA atau nomor telepon calon jamaah atau calon customer.